لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. شاور الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bagaimana kabarnya sampean semuanya? Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu biar nanti pelajarannya kali ini lancar dan bisa sampai akhir, nanti bermanfaat buat sampean semuanya. Ketua kelas memimpin doanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbana ala fitratil Islam. Hasbana ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin. Wa ala millati abdina Ibrahim. Wa ala millati abdina Ibrahim. Hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Wa nahnu minal muslimin. Wa nahnu minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Waj'alni min ibadika shalihin. Waj'alni min ibadika shalihin. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Setelah berdoa, saya absen dulu ya. Siapa yang kali ini tidak masuk? Dia kenapa? Oh, sakit. Terus siapa lagi? Kenapa nih? Oh, tanding. Ya. Terus siapa lagi? Yunia kenapa? Sakit. Iya, sakit. Sudah, itu saja. Ya. Ya, semoga yang kali ini Mas siapa tadi yang tanding? Bisa. Ya, semoga nanti kalau tanding lancar dan menjadi juara. Kalau yang sakit, tadi ada yang 2 sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Pertemuan selanjutnya sampai nanti bisa mengikuti pelajaran SKI lagi, semuanya sehat walafiat. Amin. Apa Mas? Nyanyikan lagu Indonesia Raya, ayo dong.
Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang sampean masih ingat pelajaran yang sudah saya berikan minggu kemarin? Tentang perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Kemarin yang saya terangkan itu ada beberapa dinasti Umayyah, itu ada 14, tapi kita mempelajari 4 kemarin. Masih masih ingat siapa saja? Yang pertama siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nomor 2 Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Nomor 3 Muawiyah bin Yazid, Muawiyah bin Yazid. Nomor 4 Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Berarti sampean ingatannya masih ingat, masih eleng tentang pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kalau kemarin kita mempelajari perkembangan peradaban Islam, berarti khalifahnya siapa saja? Sekarang ganti. Perkembangan peran ilmuwan Islam, peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Sekarang di situ ada, sama bisa lihat di papan itu ada CP. CP itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu bisa sampai nanti diharapkan mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Berarti kan sampai kemarin sudah mempelajari itu. Nah, terus selanjutnya peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar serta meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz berarti nanti ya itu ya. Terus kemudian meneladani ilmuwan serta ulama sebagai inspirasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama demi kemajuan peradaban bangsa. Sekarang tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu meneladani peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Kemudian alur tujuan pembelajarannya sama nanti di arahkan untuk meneladani. Meneladani itu apa? Atau mencontoh?
canggih ilmu pengetahuan sampai nanti semakin canggih ilmu yang didapatkan. Kalau dulunya menemukan A, sekarang sampai menemukan AZ. Nah, berarti lebih canggih lagi. Sampai di sini diharapkan meneladani peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Nanti kita mempelajari ada dua. Yang pertama, meneladani peran ilmuwan tafsir Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Yang nomor dua, meneladani peran ilmuwan hadis. Kalau yang pertama tafsir, yang kedua hadis dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Terus materinya nanti sampeyan meneladani peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Berarti kalau kemarin itu khalifahnya sampai pelajari, sekarang ilmuwannya. Nah, ilmuwannya pada pertemuan kali ini ada dua saja. Yang pertama ilmuwan tafsir dan ilmuwan hadis. Kalau sudah, sekarang dikeluarkan buku tulis, terus HP-nya dikeluarkan, sama buku paketnya dikeluarkan, alat tulisnya juga dikeluarkan. Sudah bawa semuanya? Kalau sudah, sekarang tadi kita mempelajari ada dua ilmuwan tafsir, sama ilmuwan hadis. Sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya. Kalau sudah, sampeyan dapat LKPD-nya, sampeyan buka, HP-nya, dibuka link yang semalam saya kirimkan, lewat grup WA kelas tentang peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah. Nah, dicari dulu linknya. Setelah sampeyan semuanya membuka HP, mencari linknya tentang peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar di masa Daulah Umayyah tentang ilmu hadis sama ilmu tafsir. Sekarang kalau sudah ketemu, sampai baca materinya yang ada di link tadi, kemudian membuat pertanyaan yang ditulis di lembaran LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Sekarang baca dulu, kemudian setelah membaca, kalian kan sudah mendapat lembaran LKPD. Nanti membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu ada 6. Yang pertama apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan apa? Dan mengapa. Dari 6 itu saya bisa menuliskan di LKPD tadi tentang materi yang ada di link tadi yang saya cari. Kan ada 2, ilmuwan tafsir sama ilmuwan hadis. Nah, sekarang
lembaran LKPD. Nah, sekarang sampean coba buat jawaban dari pertanyaan yang sampean buat tadi di lembaran yang sama di LKPD. Kalau tadi saya suruh membuat pertanyaan, sekarang sampean jawab-jawab sendiri. Tengok-tengok, tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri di lembaran LKPD yang sudah saya berikan tadi. Sendiri-sendiri, kan tadi membuat pertanyaan sendiri, sekarang membuat jawabannya juga sendiri-sendiri. Apakah kalian sudah selesai membuat jawaban? Nah, kalau sudah, sekarang kita buat kelompok. Karena materinya ada dua, ilmu hadis sama tafsir, kita bagi kelompoknya. Yang depan ini kelompok 1, terus yang tengah kelompok 2, yang belakang sendiri kelompok 3. Yang pertama berarti nanti sampean mencari tentang ilmu hadis, terus yang nomor 2 tafsir, terus yang ketiga yang belakang sendiri berarti nomor 1 lagi ilmu apa? Ilmu hadis. Berarti nomor 1 ilmu hadis, nomor 2 ilmu tafsir, belakang sendiri hadis lagi ya. Oh, sekarang dicari kalau sudah saya buat kelompok, dipilih salah satu dari teman kalian, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Sekretarisnya nanti menulis hasil diskusinya nanti. Terus bagiannya ketua nanti maju ke depan mempresentasikan apa yang telah dimusyawarahkan. Tadi apa toh? Menemukan apa saja yang ada di link tadi, menemukan apa saja tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, gitu ya. Oh, sekarang dipilih dulu, disepakati siapa ketuanya, sekretaris siapa, kemudian dicatat. Berarti sekretarisnya mencatat apa saja yang perlu nanti sampean uraikan di depan. Ketua kelompoknya menguraikan di depan, mendemonstrasikan apa yang sudah dikemukakan di buku maupun di link WA tadi. Oh, sekarang dimusyawarahkan dulu. Sekarang kalau sudah memilih ketua dan sekretarisnya, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang ketua kelompoknya masing-masing dipersiapkan apa saja yang ditulis sama sekretarisnya tadi, kemudian maju ke depan. Dari kelompok 1 dulu apa 2 apa 3 dulu? Tahu. Kelompok 2 wes ya. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi ilmuwan hadis apa tafsir? Tafsir ya. Silakan maju, ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi kita hari ini. Tentang apa? Tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dalam periode ini muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir, diantaranya 1. Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas. 2. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab. 3. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, beliau tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kelompok pertama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bidang ilmu hadis. Pada masa Rasulullah SAW ada larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun sebagian sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri, seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Adapun jumlah hadis yang mereka tulis adalah Abu Hurairah 5.374 hadis, Aisyah 2.210 hadis, Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis, Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis. Penulisan hadis dikembangkan oleh muridnya Abu Hurairah, yaitu Bashir bin Nahid dan Hammam bin Munabbih. Pembukaan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam, seperti 1. Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari, 2. Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim, 3. Abu Daud dengan kitab Sunan Abu Daud, 4. An-Nasa'i dengan kitab Sunan An-Nasa'i, 5. At-Tirmidzi dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, 6. Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Kumpulan para ahli hadis tersebut di atas terkenal dengan nama Kutubus Sittah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 1, ayo, maju yuk. Ayo, udah. Sekarang kita mempelajari yang nomor pertama, yang nomor 1 dalam bidang tafsir. Tafsir itu ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sama Sa'id bin Jabir. Abdullah bin Abbas itu lahir di Taif 687 Hijriah. Sahabatnya Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Nama Abbas itu digunakan untuknya membedakan dari Abdullah yang lainnya. Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang pengetahuannya luas dan banyak hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabatnya Nabi Muhammad dan orang ke-6 yang masuk Islam setelah Nabi mengawali dakwanya di Mekah. Abdullah adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil. Ia juga disebut sebagai sahabat Nabi yang bersahabat dengan sabda Nabi. Berarti sabda Nabi itu kan ada kaitannya sama apa saja yang disabdakan atau apa saja yang dikatakan Nabi, itu mesti ada sahabatnya itu di sampingnya, ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga Sa'id bin Jubair, ahli fikih dan periwayat hadis yang berkedudukan di mana? Di Kufah. Ia juga merupakan ahli hadis dan salah satu seorang murid dari Ibnu Abbas. Karena ketinggian ilmunya sehingga ia diberi gelar Jahbaz al-Ulama atau pemuka ulama. Dia adalah seorang imam al-hadis yang hafal banyak hadis dalam jumlah tertentu dan menghafalkan Al-Quran, dan salah seorang yang mati
syahid. Makanya itu banyak yang mati syahid, akhirnya hadis sama Al-Quran itu dibukukan biar tidak hilang. Nomor 2, bidang ilmu hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu lahir tahun 598 dan wafatnya 678 Masehi. Dia lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya apa? Ada yang tahu Abu Hurairah? Bapak. Bukan berarti anaknya Abu Hurairah punya anak kucing, enggak loh ya, cuma istilah saja. Bapak kucing. Seorang sahabat Nabi, merupakan periwayat hadis. Abu Hurairah biasa berpuasa sunnah 3 hari setiap awal bulan Qomadiyah. Mengisi malam harinya membaca dengan selalu membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Berarti Abu Hurairah ini tidak kegiatannya hanya membaca Al-Quran, kalau malam hari membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan setiap awal bulan Qomadiyah mesti berpuasa 3 hari. Dari tanggal 1, 2, 3 itu mesti berpuasa. Dia sering mengikatkan batu ke perutnya untuk apa? Menahan lapar. Jadi Abu Hurairah itu, kalau kita biasanya puasanya bulan apa? Bulan Ramadan. Itu sampai kalau lapar bagaimana? Sambat. Anak sing sambat, ya Allah kok suwipun ya. Nah, kalau Abu Hurairah tidak menahan laparnya kuwi karo mengikatkan batu ning perute, ditaleni gawe mbuh apa kalau zaman dahulu ditaleni biar tidak terasa lapar-lapare ben hilang karena perutnya kuwi ditaleni dikuwencengi, akhirnya tidak terasa lapar. Nah, seringkali berpuasa dan menahan lapar. Makanya banyak ilmu hadis yang diriwayatkan atau ayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terus kemudian setelah Abu Hurairah ada banyak lagi. Nanti bisa sampean baca di rumah ya. Tadi kan ada Abu Hurairah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, itu kan sudah banyak ya ilmu hadisnya. Sekarang kalau sudah merumuskan tadi yang LKPD-nya dikumpulkan, sudah dikasih nama nggih? Nah, kalau sudah dikasih nama dikumpulkan jadi satu, nanti saya koreksi. Nah, oke. Sudah? Kalau sudah, bagaimana sampean merumuskan yang tadi tentang ilmu tafsir tadi? Kelompok berapa yang ilmu tafsir tadi? Kelompok 2 nggih. Tentang apa tadi ilmu tafsir? Tentang pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah terdapat seorang ahli tafsir bernama Sa'id bin Zubair 95 Hijriah. Ya, terus apa lagi? Ia diminta menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, tapi dia menolaknya. Bahkan dia lebih memilih kehilangan satu anggota tubuhnya daripada harus menafsirkan ayat Al-Quran yang diminta. Oke, terus kemudian ahli tafsir. Apa kesimpulannya ahli tafsir? Mas, yang lain, ayo. Nomor 1. Oh, tafsir. Oh, hadis. Oh ya, hadis. Tentang hadis, apa kesimpulannya atau rangkumannya sampean tadi? Masa Rasulullah Nggih? sallallahu alaihi
Nggih. larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun sebagian sahabat ada yang menulisnya berperang sendiri seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Oke, pada saat kekuasaan Bani Umayyah itu ada larangan untuk menulis hadis, tetapi ada sahabat Rasulullah yang menulis secara diam-diam. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri, karena ditakutkan nanti suatu saat yang menghafalkan atau perawinya itu meninggal, nanti tidak ada lagi yang meneruskan ilmu hadis. Ilmu tafsir pun juga, ilmu tafsir juga ditulis. Ada yang nulis kemudian dibukukan. Nah, setelah itu sudah jadi sama seperti yang sekarang sampeyan pelajari. Kalau hadis itu perawinya siapa, sanadnya siapa, nah itu sampeyan sudah mengetahuinya karena dari zaman dahulu itu sudah ditulis. Di beberapa orang sahabat menulisnya kira-kira di kertas apa di apa ya? Di daun kurma ada, terus di batu juga ada, di pohon enggak, di itu loh daunnya kurma sama pelepah. Di Arab enggak ada pisang, adanya apa? Kurma tadi, kan kurma itu seperti pohon ini loh mas, seperti pohon palem atau sama seperti pohon kelapa, hampir seperti itu. Nah jadi ditulis bisa untuk menulis. Setelah kita mempelajari ilmu hadis sama ilmu tafsir, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seseorang itu harus selalu meneladani ilmuwan muslim. Kalau yang kita pelajari kan ada dua, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis berarti hadis itu apa tuh hadis? Hadis itu adalah perkataannya atau ucapannya Nabi. Jadi apapun perkataan ucapan Nabi itu mesti jadi hadis atau anjuran. Hadis itu adalah pelengkapnya Al-Quran. Kemudian kita harus bangga karena selain Al-Quran kita juga punya Al-Hadis. Hadis itu banyak jumlahnya, beribu-ribu, berjuta-juta, pokoknya banyak. Kalau sampai yang nanti suatu saat bisa mempelajari, nah biasanya kalau di perpus itu ada bukunya Kuandel hadis 1, 2, 3, ilmu majah itu 1, 2, 3, banyak kali. Pokoknya kumpulan ilmu hadis. Ilmu tafsir pun juga seperti itu. Ada banyak ilmu tafsir. Tafsir itu apa? Tafsir itu menafsirkan tentang Al-Quran. Apa tuh artinya? Pengertiannya apa? Itu yang dipelajari tentang ilmu tafsir. Sekarang buat kalau sudah kita mempelajari yang tentang ilmu hadis sama ilmu tafsir, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan sampean cari di link yang tadi sama seperti yang Ibu kirimkan tentang selanjutnya ya ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nanti ilmu fikih dan ilmu tasawuf sampean cari baik itu di buku atau di linknya di Google. Nanti apa saja toh? Siapa saja toh ilmu fikih, ilmu tasawuf itu nanti dituliskan di lembaran, kemudian besok minggu depan kita pelajari agar tidak nanti biar sampeyan tahu apa toh ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, biar enak nanti ya. Jangan lupa minggu depan tugasnya itu berarti 1 minggu lagi tugasnya itu sampean cari apa saja ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, semoga pelajarannya bermanfaat buat kalian semuanya, khususnya buat saya juga karena kita sama-sama belajar. Sebelum
mengakhiri semuanya, kita baca doa dulu nggih. Ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Biasanya oh nggih. Kalau kita sudah mempelajari yang tadi ilmu tafsir dan hadis, jangan lupa minggu depan sampeyan membuat rangkuman tentang ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ibu rasa pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi sampeyan semuanya, terutama buat saya. Semoga minggu depan semuanya sudah masuk semua, sudah yang tadi sakit sehat, yang tadi berhalangan bisa masuk semuanya dan mengikuti pelajaran SKI dengan sehat dan apa ya, tetap semangat ya. Bila taufiq wal hidayah, mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.